Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Maka setelah kita mengetahui di khutbah yang pertama tentang haramnya memukul seorang muslim tanpa hujjah, dan hakikat dari seorang yang menuntut ilmu adalah takut kepada Allah, itu buahnya. Bukan menjadi arogan, bukan semakin hafal hadis-hadis dan matan dan Al-Quran semakin pongah, merasa dirinya orang yang paling benar dan berhak untuk memukul tanpa izin. Tidak seperti itu, wahai saudara-saudaraku. Maka tidak ada premanisme di dalam pondok pesantren mulai dari sekarang, karena telah disebutkan oleh salafun as-saleh bagaimana hakikat mereka para salaf menuntut ilmu. Maka kita ambil dari para salaf, dan semua sanad-sanadnya tidak akan kami sebutkan karena panjang, dan cukup di dalam kitab Hilyatu Al-Auliya dan juga Al-Jami'u As-Sami' karya Al-Khatib, dan juga Fadlu Talabil Ilm Ibnu Abdul Bar dan yang lainnya, banyak dengan sanad-sanad. Maka pertama disebutkan oleh murid-murid dari Abdullah bin Mas'ud, disebutkan bahwa kami dulu, murid-murid Abdullah bin Mas'ud, datang kepada Ibnu Mas'ud, maka kami menulis adab dan akhlak dari Ibnu Mas'ud, bukan hanya menulis hadis. Maka para salaf mengambil al-hadyu. Al-hadyu maknanya akhlak yang mulia. Wasumt maknanya sumut adalah akhlak yang mulia juga. Bagaimana dia dalam keadaan tenang, bagaimana dia dalam keadaan berakhlak mulia. Maka dulu para sahabat datang kepada Abdullah bin Mas'ud bukan hanya meriwayatkan hadis, menulis hadis, tetapi bagaimana akhlak seorang alim. Diambillah akhlak Ibnu Mas'ud, ditulis bahwa dia demikian dan demikian. Dia tidak pernah memukul, dia tidak pernah mengumpat, dia dan seterusnya. Dan begitupun dari ucapan Muhammad ibnu Sirin yang merupakan seorang tabi'i, bahwa kana as-salaf, yang diinginkan para tabi'in yang di atasnya, haula yaktubunal ilma wa yaktubunal hadya. Maka mereka menuntut ilmu, menulis hadis-hadis dan tafsir Al-Quran dan yang lainnya, dan mereka menulis adab-adab dari gurunya. Mereka mempelajari adab dari gurunya. Maka inilah kesuksesan salaf. Kenapa salaf tidak mempunyai ilmu dan qalil adab, kurang ajar, arogan kepada santri yang lain memukul? Kenapa? Karena mereka mempunyai ilmu dan mempelajari adab dari guru-gurunya. Maka kita juga heran, gurunya yang dia belajar padanya tidak pernah memukul orang, tidak pernah sombong dengan apa yang ada, kok dia sombong kepada santrinya yang lain, kepada juniornya. Berarti dia tidak menulis adab dari gurunya. Dan begitupun Sufyan Ats-Tsauri, disebutkan bahwa Sufyan Ats-Tsauri dari para itba at-tabi'in, bahwa kanu yata'allamuna al-adab qabla al-ilma. Maka salaf dulu mereka mempelajari adab dulu. Adab menjadi orang yang soleh bagaimana. Kemudian setelah itu mereka menulis hadis. Maka di saat mereka menulis hadis dan menjadi alim ulama, sudah mempunyai adab-adab yang mulia. Adapun di zaman sekarang mungkin terbalik. Kemarin menjadi preman pasar, kemarin menjadi preman di pondok pesantren yang lain, menjadi gembong, kemudian pindah ke pondok kita, tidak diperbaiki akhlaknya, di sini arogan karena dia paling pintar, kemudian
mendolimi dari santri-santri junior yang lainnya. Maka tidak. Dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri, kanu salaf yatlubuna al-adab qabla al-ilm. Dulu para salaf di zaman itba'ut tabi'in mempelajari adab-adab mulia dulu. Baru setelah itu belajar. Sehingga dia mempunyai ilmu, dibimbing dengan adab yang mulia. Bagaimana adab kepada gurunya. Bagaimana adab kepada santri-santri yang lainnya, yang senior dan yang junior. Sehingga tidak akan terjadi pemukulan, penghinaan, pembulian, dan sebagainya. Dan begitu pun berkata Imam Malik kepada keponakannya, yabna akhi, utlubul adab qabla al-ilm. Maka dia menasehati keponakannya, wahai anak saudaraku, tuntutlah adab sebelum kamu menuntut ilmu. Sehingga di saat dia datang ke tempat alim ulama, dan ada padanya murid-murid yang lain yang belajar dengan dia sudah mumpuni adabnya. Bukan dia belajar menghafal Al-Quran dan hadis, dan dia memukul fulan, dan dia mempunyai catatan-catatan yang buruk, karena tidak mempunyai akhlak. Maka inilah nasihat dari para salaf, yang mana mereka mendahulukan menuntut adab, mencari akhlak yang mulia, baru setelah itu mereka menuntut ilmu. Dan yang terakhir dari khobar Imam Ahmad, disebutkan oleh Ibrahim ibnu Ulayyah, yang mana dia dari murid Imam Ahmad, bahwa majelis Imam Ahmad sekitar 5.000 orang. Penuh Imam Ahmad jika mengajar 5.000 orang. Seperti di zaman Syekh kami Mukbil. Maka kata Ibrahim ibnu Ulayyah, namun 500 dari mereka, antara sekian 500 dari mereka, maka mereka menulis adab dari Imam Ahmad dan menulis hadis-hadis dari Imam Ahmad. Maka inilah nasihat kami kepada para penuntut ilmu, agar kalian mempelajari adab. Lalu jika ditanya dari mana adab itu asalnya, dari Nabi. Karena Nabi diutus untuk menyempurnakan adab. Seperti hadis yang diriwayatkan Ashabus Sunan dari Abi Hurairah dan yang lainnya, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq, bahwa sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan bagi kaum muslimin akhlak yang mulia. Maka para penuntut ilmu yang datang ke sini bukan ke jamiah, bukan ke university. Jika kalian datang di sini ke university yang umum, maka mungkin kalian akan pacaran, mungkin akan dihamili duluan pacarnya, itu rusak akhlaknya, terserah. Kalian datang ke sini ke pondok pesantren, ke ma'had, yang mana belajar Al-Quran dan belajar hadis, maka tidak pantas untuk mempunyai sifat yang arogan, memukul tanpa sebab dan menyebabkan kecelakaan, kecederaan, dan apa akibatnya? Akibatnya di dunia dan di hari akhirah bagi orang yang mendolimi ini. Maka di dunia tanpa dalil, dan dalilnya adalah hakikat, orang ini, anak ini akan mengadu kepada bapaknya, dan bapaknya tidak terima anaknya dipukul, dan akan mengadu kepada polisi, dan Babinsa akan datang mengangkut santri tersebut. Kemudian dilaksanakan ronsen dan sebagainya, ternyata tulang rusuknya patah. Maka akibatnya di dunia dia akan dipenjara, dan di dunia dia akan hancur masa depannya. Tidak ada yang ingin belajar dengan dia. Calon ustadz seperti ini tidak mau orang belajar dengannya. Hancur di dunia karena arogan, tanpa dalil jelas dalilnya. Dan begitu pun di sana ada dalil. Justru orang yang menyakiti kaum muslimin, terutama para penuntut ilmu, dikarenakan dia umurnya lebih kecil, lebih junior, atau orang yang baru, maka diancam di dunia oleh Allah itu sendiri. Seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah, man adali waliyan laqad adantuhu bil harbi, barang siapa yang mencelakai, memukul, membuli dari wali-waliku. Siapa wali-waliku?
Mereka wali Allah adalah orang-orang yang taat kepada Allah. Maka para penuntut ilmu yang ada di sini dan pengajarnya, insya Allah para aulia, yang mana para pengajar mengajar dengan ikhlas dari Al-Quran dan Sunnah. Dan para penuntut ilmu menuntut ilmu dengan ikhlas. Dan para pengurus memudahkan dakwah dengan ikhlas. Maka semuanya di sini para aulia. Dan tadi Allah mengatakan, barang siapa yang mencelakai, memukul, membuli dari wali-waliku, kata Allah, yang sibuk di pondok pesantren menghafal Al-Quran dan hadis, laqad adantuhu bil harb, aku tantang dia untuk berperang denganku. Maka jika Allah yang menantang orang ini, santri ini, semua collaboration di dunia, dari dunia adidaya, negara adidaya, akan hancur luluh lantak melawan Allah. Bagaimana dengan seorang santri yang sombong dan arogan? Maka di sisi Allah hanya perkara yang kecil saja. Laqad adantu bil harbi, aku telah menantang peperangan atas orang ini yang mencelakakan dari santri yang lain. Yang mana mereka para aulia, mereka sholat malam, mereka sholat berjamaah dan berpuasa dan yang lainnya. Dan di hari akhirah, dan ini penutup dari khutbah ini, maka di hari akhirah apa yang dia lakukan dulu di dunia, dari pahala menuntut ilmu, dari pahala sholat berjamaah di pondok ini, dari pahala dan pahala dan pahala, semuanya nonsense, semuanya nothing, seakan-akan dia tidak mendapatkan apa-apa. Seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atadruna mal muflis, tahukah kamu siapa orang yang muflis, orang yang merugi? Maka dikatakan, orang yang merugi di antara kita ya Rasulullah, orang yang mempunyai modal kemudian membelanjakannya dan bankrupt, hilang modal dan hilang laba. Itu di dunia, kata Nabi. Adapun di hari akhirah orang yang muflis, alladzi ya'ti bis shalah wa ya'ti bis siyam wa ya'ti bi fi'lil khairat, orang-orang yang nanti hari kiamat datang membawa pahala puasanya, pahala salatnya, pahala menuntut ilmunya, ngafalin Al-Quran capek, ngafalin hadis Sahih Al-Bukhari dengan sanad, haddatsana al-Musaddad, haddatsana fulan an fulan, capek. Maka membawa pahala seperti ini, kemudian datang orang-orang yang dulu dibuli olehnya, dihina olehnya, dan dulu dipukul olehnya. Maka disebutkan di dalam hadis, wa ya'ti fulan ya Rabb syatamani hada, wahai Allah, orang ini telah menghina aku dulu, membuli aku juniornya, dia senior. Apalagi wa qad darabani, telah memukul aku. Lalu apalagi laqad akhadha amwali, dan telah mengambil hartaku dan yang lainnya. Maka qassama rabbuna jalla wa ala minal hasanat ila hadzal rajul, maka Allah bagikan puasanya, salatnya, menuntut ilmunya yang capek menghafal Al-Quran dan hadis, semuanya diberikan kepada orang-orang yang terzalimi. Terbayang pahalanya dia mana? Rusak, hancur karena akhlak yang buruk, karena arogan, karena ringan tangan, memukul seenaknya, hilang pahala-pahalanya. Mending jika setelah itu selesai, dibagikan kebaikannya kepada orang yang dizalimi, yang dipukul dan dibuli di pondok, selesai, mending. Namun disebutkan, falam yubki syai'an, tidak tersisa dari amalan-amalan yang baik, dan masih ada orang-orang yang mengadu kepada Allah. Ya Rabb, dulu dia membuli aku. Ya Rabb, dulu dia memukuli aku. Ternyata orang ini memang preman. Bukan satu orang yang dia pukuli, banyak. Bukan satu orang yang takut padanya, banyak dari santri-santri yang lain. Maka dia sudah habis dari sholatnya, dari puasanya, dari amal-amal yang baik. Apa yang tersisa? Tidak ada. Lalu bagaimana mereka masih banyak dituntut, kedolimannya telah banyak kepada santri-santri yang lain, dengan arogannya, dengan ringan tangannya. Akhirnya santri-santri yang menuntut ini kelak mempunyai dosa. Semua manusia mempunyai dosa.
fa ukhidha min sayyi'atih faturiha alaih, maka dosa-dosa orang yang mengadu kepada Allah diambil dosa-dosanya, disimpankan kepada orang yang menuntut ilmu yang arogan tadi, sehingga dia memikul dosa yang tidak pernah dia lakukan. Dia sibuk dulu menuntut ilmu, tidak pernah melaksanakan demikian dan demikian. Akhirnya dia membawa dosa orang yang dulu dizalimi. Maka hati-hatilah ya ibadallah. Sekali lagi saya tekankan, tidak ada premanisme di pondok ini, tidak ada gangster dan mafia di dalam pondok ini. Siapa yang ketahuan langsung lapor dengan saya. Barang siapa yang takut lapor dengan saya. Maka orang-orang yang besar ini mungkin akan kita beri hukuman. Hukuman bisa dikeluarkan untuk kemaslahatan yang lain, ataupun diberi iqab, ataupun diberi pelaporan kepada polisi dan sebagainya. Yang jelas kita bisa memberikan hukuman kepadanya. Maka jangan takut. Dan sekali lagi pun jangan ada yang keluar dari pondok di malam hari yang menyebabkan terjadi persengketaan. As'alullahal karim Rabbal arsil adim an yahfadha biladana Indonesia. Wahai Allah, jagalah negara NKRI Indonesia. Wahfad wulata amrina wahdihim warsudhum ila tariqil haq. Maka wahai Allah, jagalah presiden kami dan para staf yang mengurusi negara kami ini. Berikanlah mereka petunjuk kepada Al-Quran dan Sunnah, sehingga undang-undang yang mereka buat tidak menyelisihi dari Al-Quran dan Sunnah. Dan kami sebagai rakyat akan taat kepada mereka sesuai ucapanmu ya Allah, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan Rasulnya dan para pemimpin-pemimpin. Maka as'alullahal karim Rabbal arsil adim an yahfadha imanana wa an yurziqana rizqan halalan thayyiban wa an yataqabbal minna siyamana wa qiyamana. Maka kita memohon kepada Allah agar Allah melancarkan rizki-rizki kami, dan Allah memudahkan sarana dakwah, operasional dakwah untuk Ma'had Muqbil Al-Wadi'i yang free church ataupun gratisan ini. Allah mudahkan semuanya. Dan begitupun Allah berikan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang semakin mendapatkan ilmu semakin tunduk takut kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimus shalah. Stawu tarasu sufufakum. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal-akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa
ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.